Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi wabarakatuh. sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini semua Pak, para mahasiswaku? Ya, baik Alhamdulillah ya. baik. Oke, baik. Ah, Sebelumnya kita akan absensi dulu. Pinky Zulfa Asria hadir. Hadir Bu. Ina Sawitri hadir. Hadir, Bu. Andika Kurnia Wijaya hadir. Hadir. Agus Lestari hadir. Saiful Haq hadir. Hadir Bu. Dan yang terakhir, Lika Perta Julias Muharni. Oke, Hadir Bu. Alhamdulillah ya. Semua, Alhamdulillah hari ini mahasiswa semua hadir di kelas kita. Kita akan membahas pertemuan kelima CPMK 2, yaitu tentang strategi pembelajaran diferensiasi di PAUD inklusi. Oke, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah memahami konsep pembelajaran diferensiasi, kemudian mengidentifikasi karakteristik siswa di kelas inklusi dan merancang skenario pembelajaran inklusi yang beragam. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan laksanakan pretest dulu. Dan login di My Quizzes ini. Oke. Eh, oke, sudah dibuka semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Beri waktu 5 menit. Oke. Oke, baik. Nah, setelah mengisi kuisis ini, eh, bagaimana? Sudah sudah pada bisa atau sudah pada memahami atau belum? Oke, ya. Mungkin ada beberapa tadi yang masih ragu dalam menjawab. Selanjutnya kita akan lihat dulu video berikut ya. Silakan menyimak video ini. Oke, baik. Ya, jadi dari hasil pretest tadi sudah tahu ya bahwa apa itu pembelajaran diferensiasi. Oke, next. Oke, nah jadi apa itu pembelajaran pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang eh, dilakukan sesuai dengan kondisi anak anak didiknya atau siswanya atau sesuai dengan kondisi belajar siswa tersebut. Nah, ada pembelajaran eh, diferensiasi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar anak. Ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah materinya harus sesuai dengan siapa? Dengan anak usia dini, terutama usianya. Kemudian di prosesnya ada cara belajar yang disukainya. Nah, berarti apa? Kita harus menyesuaikan juga pembelajaran sesuai dengan usianya dan yang disukainya. Dan yang ketiga adalah hasil belajar juga disesuaikan. Jadi, ketiga komponen ini harus ada gitu ya dalam kita menyusun strategi atau media eh, yang bersifat diferensiasi. Oke, next. Nah, ada beberapa karakteristik anak
di PAUD inklusi yaitu perbedaan kemampuan kognitif. Yang kedua, keanekaragaman gaya belajar. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan khusus dan perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi, kira-kira anak-anak yang tadi itu senang atau tidak dengan yang mereka lakukan? Coba coba Ina, silakan Ina. Oke, baik ya. Ya senang ya bahwa belajar apa sebelum pulang tadi biar tertib, maka dilakukannya eh, kegiatan main. Nah, secara tidak sadar mereka sedang melakukan pembelajaran, tetapi di dalam dikemas dengan permainan. Oke, next, lanjut. Eh, Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan dan profil anak. Kemudian analisis konteks pembelajaran. Kemudian kita harus merancang tadi sesuai dengan tujuan utama. Kemudian kolaborasi dengan guru dan orang tua dan tenaga pendukung serta evaluasi dan refleksi pembelajaran. Lanjut. Nah, ini saya punya kasus ya. Nanti kita bagi tiga kelompok ya. Nanti Pinky dan Ina, kemudian Agus dan Andika, serta Saiful dan Lika. Nah, kasus ini eh, di kelas PAUD inklusi terdapat satu anak dengan kondisi autis, kemudian dua anak dengan